Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-mukawwiril laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-azizul jabbar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyunal mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil hasyr, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Hadratul Mukarram yang sama kita muliakan, Ketua DKM Masjid Raya Cibubur Country, seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Raya Cibubur Country yang saya hormati, dan hadirin hadirat jamaah sekalian yang insya Allah kita semua yang hadir khususnya dalam kesempatan ini senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga pagi hari ini Allah perkenankan kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk menunaikan ibadah subuh. Mudah-mudahan amaliyah ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada paduka alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat dan segenap pengikutnya. Semoga kita yang menjadi umatnya beliau diberikan syafaatul uzma oleh beliau, dan insya Allah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan Islam itu seperti bangunan. Bangunan itu terdiri dari 5 unsur. Yang pertama ada unsur pondasi. Dalam Islam itu berarti syahadat. Unsur yang kedua tiang. Dalam Islam itu tiang diumpamakan seperti salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Lalu yang ketiga ada unsur pintu dan jendela. Dalam Islam diumpamakan seperti zakat. Karena pintu atau jendela itu sirkulasi, perputaran udara untuk membersihkan apa-apa yang di dalamnya jika ada kotoran. Unsur yang keempat itu dinding. Dinding ini dalam Islam diumpamakan seperti puasa, as-saum. As-saum junnatun. Puasa itu adalah perisai, benteng. Dan yang kelima, atap. Dalam Islam itu diumpamakan seperti berhaji.
menjadi penyempurna bagi sebuah bangunan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan unsur yang ketiga, yaitu zakat. Apa tadi zakat itu perumpamaannya? Kurang kompak yang hadir, curiga saya nih, Pak. Apa tadi perumpamaannya? Pintu dan jendela. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, zakat ini artinya adalah tumbuh, berkembang, subur, berkah, bersih, suci. Itu makna zakat menurut bahasa. Dalam ilmu fikih, saya ingin ambil dari kitab fikih sunnahnya Sayyid Sabiq, bahwa zakat itu adalah kadar harta yang dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada kadar, ada ukuran dari harta yang kita keluarkan itu. Sebab zakat ini berbeda dengan sedekah, berbeda dengan infak. Barangkali tidak ada salahnya meskipun bahasannya zakat, tapi kita juga ingin membedakan antara sedekah, infak, dan zakat. Minimal itu saja dulu. Sedekah memberikan sesuatu, bisa berbentuk harta ataupun tenaga, untuk mempertahankan hidup. Bapak, ibu memberikan nasi kepada orang lain, atau hari Jumat di sini sering ada nggak ya biasanya? Nah, itu apa namanya? Infak Jumat apa sedekah Jumat? Hah? Sedekah, sedekah bahasa kita. Bahasa agama itu sedekah, untuk mempertahankan hidup. Itu sedekah. Berapa balasannya orang-orang yang bersedekah? 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang mendatangkan satu kebaikan, orang yang melakukan satu kebaikan, Al-Isra menyatakan itu 10 kali lipat balasannya. Infak, sedekah. Ada lagi infak. Infak ini memberikan sebagian harta untuk kepentingan Islam dan kaum muslim. Bapak, ada kotak nih, ketika masuk ke masjid ini untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan kaum muslim, dan itu infak. Ada saudara kita di Palestina, kita menggalang dana, itu untuk infak. Ada orang yang membangun pesantren, hartanya dia pergunakan untuk terus membangun pesantren, membangun majelis taklim. Kalau saya sebut orang yang punya pesantren itu orang hebat. Barangkali berbeda dengan kita. Kita nih kalau punya harta, sebutlah uang,
biasanya kita gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan duniawiyah kita. Kalau mobil kurang bagus, banyak duitnya, ganti apa enggak kira-kira? Ganti. Rumah kita Pak, kurang layak, kayaknya sih kurang gede nih. Ya kalau layak sih layak, cuman kayaknya perlu digedein. Dah. Renovasi aja duitnya banyak. Bila perlu kita beli villa lagi. Tapi orang-orang yang memang jiwanya jiwa ukhrawi, mereka orang-orang yang intens terhadap kehidupan akhirat, dia seolah tidak ingin melewatkan kesempatan yang Allah hadirkan. Ketika ada harta, dia infakkan untuk membangun pesantren. Ada lagi harta, alhamdulillah, pengembangan lagi pesantren. Maka kalau saya sebut tuh orang-orang kiai yang punya pesantren tuh orang-orang kaya. Bahkan bisa jadi lebih kaya daripada warga Cibubur Country. Setuju apa enggak kira-kira? Ya, 3 orang yang setuju. Sisanya mah enggak setuju kelihatannya. Mereka punya uang, tapi uangnya dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan agama. Nah, itu orang-orang hebat. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Berapa balasannya? 700 kali lipat. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah, dan seterusnya. Mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itu kepentingan Islam, kepentingan umat Islam, sabilillah. Maka Allah umpamakan seperti seorang yang menanam 1 biji, kemudian tumbuh sekian sampai dengan 700. Besar apa enggak kira-kira? Tertarik apa enggak kira-kira? Yang tertarik 2 orang kelihatannya. Itu orang yang berinfak. Nah, sekarang zakat. Kalau infak, kalau sedekah, itu enggak ada kadarnya. Enggak ada batasannya. Berapa yang harus kita keluarkan? Enggak ada. Mau infak berapa saja. Saya mau infak buat masjid, berapa saja silahkan. Saya mau bersedekah, silahkan berapa saja. Tapi ketika bicara tentang zakat, ada kadarnya, ada ukurannya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian apa dasarnya kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat? Kan harta-harta kita yang cari, tapi kenapa kita diminta untuk mengeluarkan zakat? Bahkan zakat dihukumi sebagai fardhu ain, sesuatu yang tidak boleh tidak. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Al-Quran banyak memerintahkan kita semuanya untuk mengeluarkan zakat. Kita ambil yang simpel, ayat-ayat yang sering kita baca. Al-Baqarah 110, An-Nisa ayat 77, dan seterusnya. Jadi zakat ini dalam Al-Quran itu ada sekitar 80 kali disebut dengan ayat-ayat yang berbeda atau di surat yang berbeda. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salat wa atuz zakah. Kadang selalu beriringan antara perintah salat dengan perintah zakat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah memerintahkan dalam ayat ini
Wa aqimus shalah, dan dirikanlah oleh kalian as-shalah. Wa atuz zakah, dan berikanlah oleh kalian, tunaikanlah oleh kalian az-zakah, akan zakat. Ini adalah ayat perintah kepada kita semuanya. Dalam kaidah usul fikih diungkapkan al-aslu fil amri lil wujub. Asalnya perintah itu adalah wajib. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, begitupun dalam hadis, banyak hadis-hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk berzakat, yang menceritakan tentang zakat ini. Lalu berkenaan dengan zakat ini, ada berapa sebetulnya zakat itu? Zakat ini dibagi dua. Dibagi berapa? Satu, zakat fitrah. Dua, zakat mal. Zakat fitrah berarti zakat untuk diri kita. Biasa kita tunaikan pada bulan Ramadan. Zakat mal, berapa dulu nih? Berapa zakat? Karena ada kadarnya yang harus kita keluarkan. Satu sok. Dalam kitab fikih, Pak, Fathul Qorib saja. Satu sok. Pertanyaannya, berapa satu sok itu? Satu sok itu berarti sekitar 3,1 liter. Kalau di kilo sekitar 2,5 kilo. Bapak pernah tahu literan sok? Pernah tahu belum literan sok? Belum ya. Padahal ada itu. Jadi yang lebih tepat, yang lebih enak itu Pak, pakai literannya, literan satu sok. Itu enak langsung. Tapi sekarang sudah dipaketkan. Sudah dipaketkan dalam bentuk makanan pokok. Ya, di plastik begitu dengan ukuran 2,5 kilo. Sebetulnya tergantung dari jenis beras. Kalau cerita kita nih, berasnya. Jadi kalau berasnya itu kecil-kecil, pasti jumlahnya agak banyak, tapi beratnya sama. Kalau berasnya itu panjang-panjang, maka tentu saja akan lebih sedikit, tetapi jumlah beratnya sama. Jadi nggak masalah. Yang penting makanan pokok. Dan yang ada di negara atau di kampung itu. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah kenapa ketika berzakat itu berasnya bermacam-macam. Tidak sedikit, kemudian BKM memfasilitasi setiap zakat itu berasnya dengan kualitas yang bagus. Jangan sampai kita biasa konsumsi yang bagus, begitu zakat, ya, yang kurang layak. Jadi sebaiknya yang biasa kita konsumsi. Jadi kalau kita merasakan nasi itu yang enak, berarti berasnya yang bagus. Nah, kemudian difasilitasilah. Nah, kemudian berkembang, Ustaz, bagaimana kalau seandainya zakat itu dalam bentuk uang? Boleh atau tidak? Saya ingin mengutip pendapatnya Quraisy Shihab yang menyatakan bahwa ketika ada seseorang yang berzakat fitrah dengan menggunakan uang, dilihat dari sisi manfaat siapa yang menerimanya itu.
Jadi kalau yang menerimanya ini fakir, miskin, dan yang dia butuhkan itu adalah makanan pokok, maka sebaiknya yang diberikan atau yang kita keluarkan itu dalam bentuk beras. Tapi ketika kaitannya dengan kebutuhannya dan apa yang ingin dia manfaatkan, maka dilihat dari apa yang dia butuhkan. Ketika misalkan lebaran ini dia butuhnya apa contohnya? Baju baru gitu, atau kebutuhan yang lain, maka sebaiknya yang diberikan itu dalam bentuk uang. Nah, kemudian ulama ada yang menggabungkan. Seorang boleh ketika berzakat dia membeli beras dari masjid, kemudian setelah diterima oleh masjid, tergantung dari kebutuhan yang memang masyarakat atau mustahik itu butuhkan. Jelas sampai sini, jelas nggak ini? Jadi mana yang dibutuhkan? Kata Quraisy Shihab begitu. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i, memang ketika seorang berzakat itu harus dengan makanan pokok. Harus dengan makanan pokok. Tapi dikaitkan dengan perkembangan zaman sekarang ini, mana yang lebih dibutuhkan. Nah itu ya, berkenaan dengan zakat fitrah. Loh, kepada siapa mustahiknya? Atau orang yang menerimanya? Nanti kita singgung di belakangnya, karena ada ayat Quran yang menjelaskan tentang ini. Ini sampai jam berapa ini? Bentar lagi. Belum zakat mal ini. Nah, jamaah sekalian, dah kita ke zakat mal sekarang. Yang kedua, zakat mal itu adalah zakat harta. Apa saja bagian dari zakat mal itu? Kita mulai dari zakat binatang ternak. Binatang ternak yang disyariatkan itu hanya 3. Pertama, unta. Kedua, sapi atau kerbau. Ketiga, kambing. Unta berapa yang harus kita keluarkan? Ceritanya nih Pak, pengusaha unta. Unta itu setiap 5 ekor unta keluarkan 1 ekor kambing. Ulangi, 5 ekor unta keluarkan 1 ekor yang sudah berumur 2 tahun lebih. Jelas sampai sini, jelas nih? Tuh. Apa tadi binatang yang kedua? Sapi atau kerbau. Ini yang biasa hidup di kita. Berapa nisabnya? Jadi nisab itu wajib dikeluarkan zakat. Batasan wajib dikeluarkan zakat. Nisab namanya. Berapa nisabnya? 30 sampai 39. 30 sampai 30. Ada juga yang mengatakan 40. Nah, ini pendapat para ulama. Berapa yang harus dikeluarkan ketika dia memiliki 30 sampai 40 ekor sapi? Yang dikeluarkan 1 ekor apa? Sapi juga. Nah, kalau sapi juga, Pak. Ada yang punya sapi di sini? Oh, nggak ada ya. Nanti mudah-mudahan ini DKM Cibubur Country
bisa punya peternakan ini. Tujuannya buat nanti jamaah kalau ada yang mau kurban belinya ke DKM saja. Biar binatangnya sesuai dengan tuntunan sunnah. Setuju apa enggak itu? Ya, 2 orang yang setuju. Berat kayaknya kalau 2 orang. Minimal nih, bukan masjid yang memfasilitasi, tapi ada jamaah atau DKM, pengurus DKM yang punya peternakan sapi ini. Ya, karena kebutuhan sapi biasanya berapa, Pak Haji Yono? Untuk Pak Haji Yono, sapinya berapa biasa di sini kalau motong? Bukan jumlahnya. 17 coba Pak. Tiap tahun 17 tuh. DKM yang beli atau jamaah yang mengantarkan? DKM yang beli kan. Coba kalau dari sekarang tuh. Kan jadi pemasukan juga nanti. Ya. Atau yang ketiga binatangnya apa tadi? Kambing. Kambing nih mau kambing Jawa, mau domba, jenis kambing aja. Berapa itu? 40 ekor. Keluarkan 1 ekor. Kambing. Jadi kalau kambing keluarkan 1 ekor kambing. Tuh, ada yang punya kambing. Tuh, kan nggak ada lagi kan gitu. Nanti beli lahannya. Tuh daerah gunung di kita banyak. Mau di Jonggol, di Cariu buat peternakan di sana tuh. Biar nanti jamaah tuh kita semuanya nih kalau mau berkurban sudah punya. Nih. Kita punya karyawan juga yang ngurusin urusan peternakan ini. Waduh, itu enak banget itu. Ya mudah-mudahan ini pengembangannya ke depan bisa sampai ke situ ini DKM ini. Amin ya. Masjid aja nih udah jadi, udah keren, udah bagus. Ya. Nah, itu binatang ternak. Sampai sini jelas binatang ternaknya? Saya nggak jelasin deh Pak, jenis-jenis kayak gimana binatang ternaknya. Syarat-syaratnya yang gimana, agak lama waktunya itu. Kemudian, yang kedua, bagian dari zakat mal, zakat harta adalah emas. Emas dan perak. Berapa zakatnya emas? Nisabnya. Nisabnya itu 20 miskol. 20 miskol itu kalau kita hitung sekitar 85 gram. 85 gram. Berapa perak itu? Perak itu 595 gram. Kalau perak lebih banyak peraknya. Nah, jamaah sekalian, berapa yang harus kita keluarkan dari zakatnya emas? Zakatnya perak 2,5%. Jadi 2,5% kali harta emas yang sudah 85 atau lebih itu. Berapa jadinya? Nah seperti itu. Ya 2,5%. Nah jamaah sekalian, apa zakat emas ini harus dikeluarkan setiap tahun? Nah ini pertanyaannya. Zakat emas, perak harus dikeluarkan setiap tahun. Tapi ada kriteria tertentu. Kalau emasnya, emas yang dipakai itu tidak perlu. Tapi kalau emasnya, emas yang disimpan, itulah yang harus dikeluarkan. Jelas nggak kira-kira ini? Jelas apa enggak ini? Gitu. Bapak-bapak nunduk-nunduk begini kan curiga saya ini. Gitu. Karena bahasan fikih ini harus jelas, Pak. Ya. Nah, jamaah sekalian,
Bagaimana Ustaz kalau digabungkan? Kalau digabungkan ini, karena belum capai nih. Harta emas yang disimpan ini belum kena nisabnya. Tapi kalau digabungkan dengan yang dipakai, itu bisa sampai Ustaz. Nah, jamaah sekalian, untuk yang belum mencapai nisabnya berarti belum kena kewajiban. Kalau ada yang dipakai berarti belum kena kewajiban. Jadi yang disimpan setahun berikutnya kena, ya keluarkan. Tahun berikutnya kena lagi, keluarkan lagi. Jadi setiap tahun. Berapa tadi Pak? Berapa gram? 85. Kalau perak kayaknya kelihatannya jarang bapak-bapak punya perak ya. Nah, begitu. Jelas sampai sini jelas? Baik, emas. Sekarang zakatnya uang. Profesi dikiaskan kepada emas. Kalau bapak ibu bekerja dengan penghasilan sejumlah kadar emas 85 gram, maka kita wajib mengeluarkan zakat mal. Berapa zakatnya? 2,5%. Kira-kira kalau 85 gram itu, ini cerita rupiah. Berapa sih kalau dirupiahkan? Kita hitung sekarang harga emas. Berapa harga emas? Sebab harga emas nih sekarang nih berbeda-beda nih. Bahkan maaf, tiap tahun itu berbeda. Betul ya? Kalau bapak mau kurang paham kelihatannya harga emas mah. Tapi kalau istri tahu banget ini. Makanya istri kalau misalkan sakit Pak, itu kalau dibawa ke rumah sakit suka susah. Lama sembuhnya. Tapi kalau dibawa ke toko emas gitu, insya Allah Pak, sembuh apa enggak? Sembuh di situ Pak. Begitu balik lagi ya sakit. Ya, jemaah sekalian, jadi harga emas itu bisa berubah. Bahkan tidak hanya setiap tahun, setiap bulan juga bisa berubah. Berapa rata-rata? Misalkan sekarang kita ambil yang enak hitungnya ya Pak ya, 3 juta. Harga emasnya 3 juta. Berarti 85 gram itu berapa kalau dikali 3? Berapa? Berapa ya tuh ya? 255. Ya, seukuran itu 255 juta dalam 1 tahun. Nah, penghasilan kita ada nggak segitu? Hitung Pak. Ustaz, ya saya kan perlu kebutuhan dulu. Bruto, bukan neto. Bukan cerita tentang setelah dipakai baru kita ada sisa, dihitungkan sisanya. Bukan. Tapi berapa pendapatan kita. Ustaz, saya ada kontrakan. Kontrakan menghasilkan tidak? Menghasilkan. Dihitung. Yang namanya usaha, profesi, menghasilkan, itu dihitung. Bapak kerja sebulan dapat, sebutlah kotornya, misalkan 10 juta. 10 juta kalau dikali 12, berapa sekarang? 120. Sudah kena nisab apa belum? Belum. Berarti belum. Itu. Jelas sampai sini jelas? Nah, inilah zakat uang, zakat profesi. Ada lagi zakat pertanian. Zakat hasil pertanian. Berapa yang harus kita keluarkan dari zakat pertanian? Kadarnya dulu. Nisabnya itu 520 kilo.
tanpa kulit. Berarti bukan gabah. 520 kilo. Kalau ada kulitnya itu 650, sekitar 650 kilo. Nah, jamaah sekalian, seandainya zakat pertanian, ternyata pertanian itu menghasilkan beras, ada tidak 520 kilo? Kalau ada, keluarkan zakatnya. Pertanyaannya, berapa yang harus dikeluarkan? Bapak, pertaniannya itu airnya langsung dari langit, air hujan, atau pakai tenaga manusia? Beda. Kalau airnya langsung dari langit, maka yang dikeluarkan itu 10%. Tapi kalau tenaga manusia 5% saja. Itu untuk zakat pertanian. Jelas sampai sini? Tuh, gitu Pak. Dan itu dilihat dalam 1 tahun. Ada tidak? Ya keluarkan, kalau 520 berarti keluarkan 52 kilo. Kalau itu enggak pakai tenaga kita. Nah, seperti itu. Dah, lewat. Kayaknya bapak-bapak mah nggak ada pertanian kelihatannya ini. Ustaz, bagaimana kalau perniagaan? Ini bagian juga dari zakat mal. Perniagaan, usaha dagang itu dikiaskan kepada zakat emas. Zakat emas memenuhi tidak nisabnya zakat emas. Kalau memenuhi, keluarkan zakatnya sama 2,5%. Jelas? Begitu ya. Rikaz, barang temuan. Kalau di zaman Nabi itu ada rikaz, barang temuan. Atau di kita juga barangkali ada yang disebut dengan barang temuan, tapi ternyata itu berharga. Berapa yang harus dikeluarkan dari barang temuan itu? Ini agak gede ini mah. 20%. 20%. Nah, itu dikeluarkan. Kemudian ada lagi hasil tambang. Hasil tambang itu 10%. Dan seterusnya lah. Pokoknya intinya seperti itu. Kiasnya emas. Kiasnya emas. Nah, jamaah sekalian, kepada kapan kita harus mengeluarkan zakat ini? Waktunya dulu nih, sebelum saya terakhir ke mustahik. Kapan kita harus mengeluarkan zakat baik fitrah maupun mal ini? Zakat fitrah harus dikeluarkan, kita lihat waktunya. Ada yang disebut dengan waktu wajib, waktu mubah. Waktu mubah. Waktu boleh itu dari mulai awal Ramadan. Jadi Bapak kalau mau mengeluarkan zakat sekarang, baik zakatnya itu zakat fitrah maupun zakat mal, kita sebut zakat fitrah saja dulu ya Pak. Zakat fitrah, maka itu dikeluarkan awal Ramadan, itu boleh. Sekarang sudah boleh zakat. Ada yang disebut dengan waktu wajib. Waktu wajib. Kapan waktu wajib itu? Setelah terbenam matahari di tanggal akhir Ramadan sampai dengan imam naik saat Idul Fitri, itu waktu wajib. Jelas sampai sini jelas? Bapak mau pakai waktu mubah apa mau pakai waktu wajib? Mubah. Mubah.
Kemudian yang ketiga ada waktu makruh. Makruh. Kapan itu? Waktu makruh itu dari mulai setelah sholat Id sampai dengan sore terbenam matahari. Jelas? Itu waktu makruh. Dan yang terakhir ada waktu haram. Haram itu bukan berarti nggak boleh, tapi menjadi sebuah hal yang tidak diterima dari zakat. Apa itu? Waktu apa itu? Waktu dari mulai sore terbenam matahari 1 Syawal sampai terbit fajar. Itu waktunya sudah tidak bisa lagi. Bukan lagi dianggap sebagai zakat fitrah, tapi sebagai sodaqoh biasa. Jelas? Jadi ada berapa waktu untuk mengeluarkan zakat ini? Tuh kan lupa dihitung nih. Ada 4 apa 5 ini? 4. Ada waktu mubah, ada waktu wajib, ada waktu makruh, ada waktu haram. Nah, kiranya jelas ini bahasannya ya. Ya, capek ngomong juga kalau nggak jelas kan percuma. Baik, selanjutnya kepada siapa harta atau zakat ini diberikan? Kita diingatkan oleh At-Taubah 107. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil fardatan minallah. Jadi as-shadaqah yang tertera dalam ayat ini itu maknanya as-shadaqatul wajibah. Sedekah wajib yang disebut dengan sedekah wajib itu adalah zakat. Kepada siapa? Ingetin, ada 8 golongan. 8 golongan. Jadi nggak bisa sembarangan ngasih. Memang ada ketentuannya. 1, ada yang disebut dengan fakir. Siapa orang-orang fakir ini yang berhak menerima zakat itu? Mereka orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Mereka orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar. Itu orang-orang fakir. Kira-kira di sekitaran Masjid Raya ini ada nggak orang fakir? Pak, kira-kira di sekitaran Masjid Raya ini ada nggak orang fakir? Banyak katanya. Makanya tugas DKM untuk mendata fakir ini. Loh, Ustadz capek dong datang, minimal minta data ke RT-nya. Ustadz, dana mana yang harus diberikan untuk fakir ini? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah itu peruntukannya ke situ. Fakir. Kemudian yang kedua, miskin. Siapa orang miskin ini? Mereka orang yang punya pekerjaan tapi belum terpenuhi kebutuhan pokoknya. Itu orang miskin. Pertanyaannya, ada nggak di sekitar Masjid Raya ini orang-orang miskin? Oh, ada. Nah, tugas kita lah mendata jamaah-jamaah, khususnya jamaah-jamaah kita nih. Makanya di sebagian masjid, Pak, bukan sebagian, barangkali sebagiannya kecil, itu jamaah masjid itu ada database-nya. Dari database ini kemudian kita bisa lihat riwayat pekerjaannya, sehingga dan alamatnya.
jamaah-jamaah masjid yang saat melaksanakan sholat jamaah itu nggak kelihatan, dicari si fulan ini, didatengin si fulan ini ke rumahnya. Oh, rupanya si fulan ini sakit. Rupanya rumahnya juga kurang layak huni. Sebab tidak menutup kemungkinan dari jamaah-jamaah yang ada di Masjid Raya ini, mereka rupanya ada orang-orang yang secara kehidupannya masih jauh dari apa yang menjadi kewajiban atau kebutuhan pokoknya terpenuhi. Ada database-nya. Oh, jelas nggak sampai sini? Jelas apa enggak ini gitu ya? Ya, tuh. Orang-orang miskin, dia nerima zakat yang mana Ustaz? Fitrah utamain. Fitrah utamain. Nah, jamaah sekalian, masih ada pertanyaan yang begini. Ustaz, bagaimana kalau saya zakat fitrah langsung ke orangnya? Saya kasih tuh kepada orang-orang yang fakir atau miskin, zakat fitrah saya keluarkan untuk itu. Boleh apa tidak? Secara hukum boleh, karena memang peruntukannya untuk itu. Tetapi secara pengelolaan, supaya lebih mengena nanti, pembagiannya lebih adil, lebih baik dikelola. Itulah kenapa yang ketiga ada yang disebut dengan amilin. Siapa amilin itu? Amilin ini adalah para panitia zakat, tapi yang ditunjuk resmi oleh pemerintah. Nggak bisa sembarangan ini ngaku amilin. Dalam arti dia yang bisa mendapatkan hak untuk menerima zakat. Enggak. Jadi jamaah sekalian, amilin ini adalah petugas-petugas resmi yang di-SK-kan bahkan kalau cerita kita sekarang ini. Nah, terus Ustadz kalau di kita ini ada panitia, ya panitia. Tapi nerima tidak? Nah inilah, tidak menerima. Kadang kita ini menganggap bahwa seluruh panitia amilin itu adalah panitia yang semuanya bisa menerima zakat. Itulah kenapa ada badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Mereka itu orang-orang yang memang sudah ditunjuk resmi oleh pemerintah. Seperti itu. Ya, kalau cerita amilin. Kalau kita nih ya bagian kecil saja, hanya menampung saja. Jangan mencari penghidupan dari zakat-zakat yang diberikan dari mereka orang-orang yang muzaki ini. Orang yang berzakat ini. Jelas sampai sini jelas? Kemudian siapa lagi yang keempat? Mu'allaf. Siapa mu'allaf ini? Orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan kebutuhan pokok. Jemaah sekalian, mu'allaf itu banyak. Ada mereka orang-orang yang kaya bahkan mu'allaf itu. Apa mereka harus diberi dari zakat itu? Belum tentu. Kalau dia tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya, beri. Untuk meneguhkan dan menguatkan iman mereka. Sebagai bentuk kepedulian sesama muslim. Tunaikan, berikan boleh itu kepada mereka. Tapi kalau maaf, mu'allafnya itu orang kaya. Tunggu dulu, jangan diberikan dulu. Jelas sampai sini jelas? Jelas apa enggak ini? Gitu ya. Mu'allaf. Kemudian siapa? Yang kelima, ar-riqab. Hamba sahaya. Hamba sahaya. Hamba sahaya itu ini kaitannya dengan zaman-zaman dahulu.
Di zaman Rasul tuh banyak hamba-hamba sahaya. Mereka layak untuk diberikan zakat. Tapi kalau sekarang Ustadz, ada enggak itu hamba sahaya itu? Ada yang mengatakan bahwa hamba sahaya itu pembantu. Pembantu itu bukan hamba. Pembantu itu pekerja. Cocoknya pembantu itu bukan dapat zakat, tapi dapat gaji. Betul nggak itu? Tuh. Jadi kalau dilihat atau dikaitkan keadaan sekarang ini, sepertinya sudah tidak ada lagi ar-riqab. Tuh ya. Tapi Ustadz, kalau saya mau ngasih ke dia, ya ngasih mah ngasih aja, nggak apa-apa. Tapi bukan bagian dari zakat. Kemudian yang keberapa sekarang? Tuh kan udah nggak dihitung kan? Yang keenam. Yang keenam itu adalah sabilillah. Sabilillah. Siapa sabilillah ini? Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, jamaah sekalian, inilah yang kemudian ditafsirkan luas tentang sabilillah ini. Ada yang mengatakan pembangunan masjid itu untuk sabilillah, itu juga bagian dari sabilillah. Boleh tidak? Ya masuk. Tapi terhadap pembangunan masjid ini yang dimasukkan dalam kategori sabilillah, ini ulama berbeda pendapat ini, Pak. Setidaknya ada 3 pendapatnya. Pertama, tidak boleh uang zakat itu dipakai untuk pembangunan masjid. Ini pendapat pertama. Didasarkan kepada ayat ini berawal dari innama adatul hasyr. Innama itu, Pak, itu difokuskan, kalau bahasa kita mah. Difokuskan untuk orang yang berjuang di jalan Allah. Tidak ditafsirkan kepada yang lain. Maka tidak boleh. Kata ulama yang mengatakan tidak boleh untuk pembangunan masjid karena ayat tersebut diawali dengan innama, dan innama itu kalau dalam ilmu tasbih itu ya adatul hasyr. Yang kedua, boleh. Boleh. Kenapa? Karena sabilillah, karena jalan Allah itu adalah luas cakupannya. Termasuk di dalamnya adalah masjid dan pembangunannya. Barangkali ada juga yang mengartikan dengan segala pengelolaannya. Jadi kalau masjid ini ingin berdaya, ingin menciptakan peluang-peluang, ada dana zakat ini, zakat mal, itu dikelola oleh masjid, lalu dijadikan sebuah sarana modal untuk pelatihan-pelatihan bagi mereka orang-orang yang tuh kan waktunya habis. Dikit lagi ya, gak apa-apa nih, gak apa-apa ya Pak ya. Untuk orang-orang atau mereka para pemuda atau siapapun yang tidak produktif, dididik, dibimbing oleh masjid dengan dana sabilillah ini supaya mereka lebih produktif. Dan itu boleh. Itulah yang kemudian masuk dalam cakupan sabilillah. Karena sabilillah itu umum. Jelas sampai sini jelas? Ini pendapat yang keberapa ini? Kedua. Yang ketiga sekarang. Yang pertama kan gak boleh, yang kedua boleh, Pak. Bahkan lebih luas lagi. Yang ketiga boleh, Pak. Kalau seandainya dalam keadaan darurat, tidak ada lagi, Pak, uang yang bisa dipergunakan untuk pembangunan masjid kecuali uang itu. Sementara kebutuhannya sangat mendesak.
Ini yang disebut dengan ad-darurah. Darurat. Jadi kira-kira kita mau pakai yang mana ini? Kalau kita mau pakai, lebih baik timbang dulu asnaf atau golongan yang lain. Adakah yang juga sangat membutuhkan itu? Tuh, ditimbang dulu, Pak. Kalau ternyata ada, lebih baik berikan kepada mereka. Kalau tidak ada, silahkan dipergunakan. Atau sisanya boleh dipergunakan. Ya, jelas sampai sini jelas? Kemudian Ibnus Sabil. Gorimin dulu. Gorimin. Siapa Gorimin ini? Orang yang punya hutang. Orang yang punya, tapi hutangnya hutang kebutuhan pokok, kebutuhan dasar, bukan hutangnya hutang mobil. Kebutuhan dasar itu apa tuh? Makan. Kebutuhan dasar itu untuk makan. Tuh. Jadi itulah dia ternyata punya hutang, Pak. Kita berikan. Rumah ada, pekerjaan juga ada, tapi tidak mencukupi. Dia punya hutang, Pak. Ternyata hutang beras, Pak. Ngambil beras ke warung dan itu sudah banyak. Sampai terlilit hutangnya. Ya, itulah orang yang pantas diberikan zakat. Zakat mal ya. Kalau zakat fitrah peruntukannya dua tadi itu, fakir dan miskin. Kita selebihnya zakatnya zakat mal. Dan yang terakhir Ibnus Sabil. Orang yang dalam perjalanan biasa kita sebut dengan musafir. Masih ada nggak musafir sekarang ini? Ada. Kadang sering nyimpang di masjid. Karena masjid adalah tempat yang sangat nyaman. Tempat yang sangat aman. Tempat yang memberikan ketenangan bagi siapapun yang datang ke masjid. Itulah memang sejatinya masjid. Masjid ini sudah indah, sudah aman, sudah nyaman, tapi juga harus membawa ketenangan bagi siapapun yang datang. Betul nggak itu? Saya terkagum kemarin lihat medsos tuh ada bule nyimpang ke masjid, Pak. Bule itu ketakutan ketika didatangi oleh pengurus masjid, oleh marbot. Tapi kemudian ditenangkan, tenang. Saya bukan Islam, tapi saya ingin bermalam di sini. Boleh, silakan. Jadi membawa ketenangan. Anak-anak gimana anak-anak? Boleh nggak ke masjid itu? Boleh apa enggak itu? Jauh apa tuh, Pak? Boleh apa enggak? Boleh. Anak-anak boleh ke masjid. Lah kalau kita lihat sejarahnya baginda Rasul, ketika sholat dia diganggu nggak sama cucunya tuh? Diganggu sama cucunya. Namanya anak-anak tuh ya begitu. Hasan Husain naik ke pundaknya baginda Rasul sampai Rasul sujud lama sekali. Rasul sedang imam sujudnya lama, sahabat ini berpikir Rasul lagi nerima wahyu. Maka ketika selesai salat dia tanyakan kepada baginda Rasul, ya Rasul, adakah engkau ketika sujud engkau begitu lama engkau menerima wahyu? Apa jawab baginda Rasul? Tidak. Ada Hasan Husain cucuku naik ke pundakku, aku biarkan dia sampai kemudian dia turun. Itu nggak apa-apa. Jadi justru masjid ini harus mengundang untuk anak-anak. Bila perlu nanti programnya masjid ini ada kajian khusus untuk anak-anak. Datangkan tuh. Apa pancingannya? Siapkan es krim buat anak-anak yang mau ngaji. Setuju apa enggak itu? Ya 3 orang setuju. Setuju apa enggak itu? Nah, supaya anak-anak mau datang kajian sebulan sekali. Cerita datengin tuh pendongeng atau mereka yang mau ceramah menyampaikan dengan seperti metodenya anak-anak supaya anak-anak senang. Gak apa-apa dikasih es krim. Anak-anak itu, Pak, maaf nih, gak kayak bapak-bapak pengennya itu snack.
Makan, anak-anak dikasih es krim tuh seneng apa enggak itu? Ramekan. Jadi anak-anak nanti hidup di masjid ini jadi rame. Ya, ini bagian dari tugas DKM. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, memang kajian tentang zakat ini ya tidak bisa secara sekaligus disampaikan sebetulnya, karena harus ada kajian yang memang rutin dan dikaji itu berdasarkan fan-fan atau bagian-bagiannya. Tapi saya mau tidak mau harus menyampaikan secara utuh. Ya barangkali masih juga ada kekurangan. Ya insya Allah nanti kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan yang lainnya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermakna, bermanfaat, minimal bisa menjadi informasi awal. Ya secercah ilmu bagi kita semuanya untuk memahami tentang zakat dan segala permasalahannya. Mudah-mudahan ada hikmah dan banyak manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, mangga ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menyinggung masalah zakat profesi hitung profesi itu hitung ada Mas. Tahun mas saya pernah diskusi juga menyatakan bahwa profesi itu tidak dikiaskan. Alasannya adalah zakat itu mereka tidak setting dengan emas. Jadi kan saya dorong istri saya merasa ya. Saya dapat fee dari klien saya, umpamanya 50 juta. Fee yang 50 juta itu kan saya gunakan untuk pertama untuk biaya kantor, pendaftaran gugatan, biaya-biaya lain. Terus sisanya kan kalau saya sudah kantor, tentu masukkan ke kantor saya. Jadi jadi pembuat. Jadi kalau dihitung tahun, data saya ini ya, stat yang lain ini mengatakan gitu, bahwa itu tidak bisa diukur dengan emas. Jadi kalau di kata tadi bilang data itu dihitung akhir tahun. Saya mohon penjelasan Ustaz, gimana cara hitung itu lagi? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zakat profesi itu tidak ada di zaman Rasul. Saya sebut tadi zakat apa tadi saya sebut? Zakat uang. Di zaman Rasul itu nggak ada zakat profesi dan nggak ditentukan zakat itu. Nah, tapi kemudian di zaman sekarang ini zakat profesi itu masuk dalam kategori zakat mal atau pembagian dari zakat mal. Berapa nisabnya dari zakat mal ini, dari zakatnya profesi ini? Ya, memang kaitannya dengan tadi pendapat para ulama. Ada juga yang mengkiaskan kepada emas karena tidak ada aturannya. Kias itu tahu nggak maknanya itu? Mengalihkan makna satu kepada makna yang lain atau contoh yang satu kepada contoh yang lain. Karena tidak ada hukumnya pada zaman itu. Maka kemudian dikiaskan. Ada yang mengkiaskan kepada emas. Profesi itu. Tapi betul Imam Ibnu Jabar, kalau tidak Ibnu Jabari itu mengatakan ketika seorang itu punya penghasilan dalam setiap bulan
tanpa harus melihat kadar berapanya setiap bulan mencapai nisab emasnya atau tidak. Ternyata ada juga, maaf nih, karyawan, pegawai yang sudah dipotong gajinya itu untuk mengeluarkan atau dikeluarkan sebagai zakat. Pernah dengar belum itu? Itu boleh untuk membersihkan hartanya. Nah kalau begitu kadarnya bagaimana? Apa yang dia peroleh. Tapi untuk barangkali kalau kita klaim ini sebagai sesuatu yang mutlak, apakah seseorang yang punya penghasilan 500.000 sebulan, apa dia juga harus dipotong? Nah ini juga akan menjadi permasalahan lagi. Oleh karena itu ada ulama yang mengkiaskan karena tidak ada zakat profesi di zaman Rasul dengan zakat emas. Ya, dikiaskan ke situ, dikiaskan Pak maknanya. Kias tahu ya, dikiaskan. Boleh berzakat ya, lihat dulu nasabnya, nisabnya maksudnya. Nisabnya dapat apa enggak? Kalau Bapak misalkan mengkiaskannya kepada emas, belum bisa kalau misalkan belum mencapai itu. Itu. Kalau ulama, kalau saya termasuk yang mengkiaskan kepada emas. Kalau saya, ya, maka. Waalaikumsalam. Betul, hasil pertanian. Sama dengan setara dengan 1 hektar sawah. Pertanyaannya, 1 hektar sawah itu waktu dikelola mengeluarkan biaya untuk pengelolaannya, itu dipotong enggak? Nah, terus itu yang kedua. Jadi kalau misalnya itu 1 hektar sawah itu diukur dengan hasil yang tadi 520 kilo, bagaimana kalau dia itu 1 hektar tanah tapi ditanam pohon pinus, pohon apa yang bisa menghasilkan, itu sudah ada hitungannya apa belum? Masih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah termasuk di dalamnya mengeluarkan biaya itu? Saya sebut tadi untuk mengeluarkan zakat ini harus bruto apa neto? Bruto apa neto? Bruto. Jadi mau tidak mau apa yang kita keluarkan itu jangan dihitung. Artinya zakat itu tidak dipotong dulu untuk itu. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan penanaman padi atau padi ya, beras yang ternyata ada pohon-pohon lain. Ya ini kan ceritanya bukan ke pohon lainnya, tapi ceritanya ke nisabnya, Pak. Ke nisabnya untuk padi itu. Jadi kalau tidak memenuhi, ya belum punya kewajiban untuk mengeluarkan atau dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau pohon tadi itu, nah ini juga menarik, Pak. Kalau pohon itu Ustadz boleh tidak atau dikeluarkan tidak zakatnya? Pertanyaannya, pohon itu Pak menghasilkan apa tidak? Kalau pohon itu menghasilkan, berarti pohon itu termasuk sesuatu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Lain ceritanya kalau Bapak nanam-nanam pohon di depan rumah. Tapi kalau ceritanya nanamnya pohon jati, misalkan, itu sampai sekian pohon, kemudian sekian pohon itu ternyata sudah banyak dan harus dikeluarkan nisabnya, ya harus dikeluarkan zakatnya. Itu. Jadi tidak bisa. Sama, Pak, sama seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya ghafur. Allahumma arhamna ya rahim. Allahumma ansurna ya khairan nasirin.
Allahumma iftah lana ya khairal fatihin, iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihah wa abwabal afiyah wa abwabal rizqi wa abwabal salamah wa abwabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa zakatana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah barakallah. Masyaallah sehat-sehat. Wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sehat-sehat. Muhammad sallallahu wasallam Muhammad sallallahu wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Sehat-sehat. Wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu